mempunyai yuridiksi masing-masing, mempunyai budaya masing-masing, mempunyai perilaku masing-masing. Nah, jadi kita harus berangkat dari prinsip dasar yang terjadi di dalam hubungan organisasi internasional itu sendiri, ya. Mulai dari hubungan antara negara, ya, hubungan antara perusahaan, ya, hubungan antara organisasinya itu sendiri, ya, sampai dengan hubungan kepada kelembagaan-kelembagaan. Nah, jadi itu, ya, jadi harus. Nah, dalam konteks organisasi internasional itu, ya, kita berangkat dari konsep regional, konsep nasional, ya. Jadi bicara mulai dari konsep nasional. Nasional itu adalah negara, ya, dengan berbagai karakteristiknya, ya, berbagai budayanya, ya, berbagai yuridiksinya dan sebagainya dan sebagainya. Kita hargai bahwa negara itu mempunyai kedaulatan masing-masing. Namun demikian, kita tidak bisa mengandalkan kedaulatan, ya, suatu negara sebagai kekuatan internasional, nggak bisa, ya, nggak bisa, ya. Jadi kedaulatan satu negara, ya, itu berlaku di satu negara. Tapi kalau berbicara interaksi antara negara, maka dia, ya, akan melepaskan atau bukan melepaskan, ya, akan mempertimbangkan kembali tatanan-tatanan yang harus dibangun di antara hubungan kenegaraan tadi, ya. Nah, jadi oleh karena itu kita mulai dari negara nasional, dia akan membentuk keterkaitan bilateral, ya. Nah, ini bilateral. Bilateral itu yaitu keterkaitan atau tatanan hubungan antara satu negara dengan negara lain, ya. Nah, ini bilateral. Nah, di dalam konteks keterkaitan itu ada satu prinsip di mana satu negara dengan negara yang melakukan hubungan itu membangun satu konsep kebersamaan, ya, antara satu negara dengan yang lain dengan mengindahkan, ya, tadi kedaulatan tadi. Namun demikian dia mencari resultante, ya, di antara dua kedaulatan itu. Nah, resultante ini sering kita namakan, ya, dituangkan dalam MOU, Memory of Understanding, ya, itu antara negara tersebut. Jadi dia mencari satu kesepakatan yang disepakati bersama, ya, demi terlaksananya hubungan kedua negara tersebut. Nah, dari bilateral kita meningkat kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu regionalisasi, ya, regionalisasi. Nah, regionalisasi itu dia membangun satu kesepakatan bersama, ya, di antara negara-negara yang berada di region tertentu, ya, region tertentu, ya, wilayah tertentu, regional tertentu, ya, demi mencapai, ya, tujuan bersama, demi mencapai ketercapaian tujuan bersama yang disepakati antara negara itu, ya. Nah, kesepakatan itu bisa kesepakatan politik, bisa kesepakatan ekonomi, bisa kesepakatan sektor-sektor tertentu. Misalkan di ekonomi investasi, kesepakatan investasi bersama. Di lingkungan, ya, kesepakatan mengenai environment, ya. Kemudian di hukum, di politik, di keamanan. Nah, intinya itu, ya. Nah, itu dalam konteks regional. Nah, dalam konteks regional, orang, ya, tidak puas di situ untuk mengembangkan kepentingannya, maka dia membangun satu kelompok baru namanya multilateral.
Ya, jadi nasional, bilateral, regional, multilateral. Nah, ini membuat kesepakatan bersama di antara negara-negara tertentu dalam region yang lebih luas, kawasan yang lebih luas. Ya, kawasan yang lebih luas. Nah, di dalam konteks fenomena faktualnya ya, jadi nasional, bilateral antar dua negara. Nah, untuk daerah region Indonesia dan sekitarnya ya, daerah Nusantara, maka kita lahirlah ASEAN. Ya, ASEAN. Nah, ASEAN ini dipelopori oleh tokoh-tokoh dari beberapa negara ya. Pertama diawali oleh 5 negara ya, dan akhirnya membentuk 10 negara ya sebagai bentuk perluasan. Nah, pada saat awal ASEAN itu dibentuk hanya dalam konteks kepentingan politik, sosial, budaya dan keamanan. Ya, politik, sosial, budaya dan keamanan. Nah, kemudian ASEAN ya memandang perlu ya ada satu kesepakatan baru yang harus dicapai ya, yaitu sektor ekonomi. Ya. Nah, oleh karena itu konsep ASEAN dituangkan dalam bentuk aktivitas ekonomi, sektor ekonomi menjadi AFTA. Asia Free Trade Area. Ya. Asia Free Trade Area. Nah, penggagasnya ya Indonesia. Ya, ASEAN Free Trade Area itu. Yaitu dulu gagasan utamanya konsep datang dari Soeharto ya dengan Sudomo. Ya. Nah, kenapa gagasan itu disampaikan itu pada tahun 1983? Karena kita pada saat itu Indonesia dianggap sebagai negara kaya, negara besar, negara yang tingkat produktivitasnya tinggi, maka memerlukan pasar baru. Sebagai ya nanti pasar yang diorientasikan terhadap pengembangan sektor ekonomi Indonesia. Nah, itu nanti historiknya saya jelaskan lebih jauh ya. Jadi penggagasnya Indonesia. Nah, dengan harapan bahwa ASEAN itu akan mendorong perekonomian Indonesia pada kawasan region yang lebih besar. Namun sayang ya kenyataannya berbalik. Ya, berbalik ya. Dalam konsep organisasi berbalik. Kenapa? Karena kita bukan merealisasikan kekuatan ekonomi pada ASEAN itu, tetapi lebih cenderung pada kepentingan politik. Nah, sementara mereka khawatir dengan kekuatan politik Indonesia pada saat itu, dia membangun kekuatan ekonomi. Ya, nah, dengan statement-statement negara yang disampaikan misalkan oleh Singapura, ya, services, ya, oleh Malaysia, truly of Asia, ya, oleh Thailand, food of the world. Nah, jadi kita lebih banyak cenderung ke politik. Pada ASEAN itu dibentuk, partai kita makin banyak, ya, arogansi partai makin tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ini menjadi persoalan. Nah, selanjutnya ASEAN itu berubah konsepnya menjadi MEA. Ya, konsepnya menjadi MEA yang mengintegrasikan seluruh aktivitas sosial, politik, ekonomi, ya, budaya, pendidikan, olahraga dan sebagainya. Jadi merupakan satu keintegrasian. Itu MEA. Namun demikian, ya, gagasan ini sebelum menjadi MEA itu lahirlah konsep-konsep sebelumnya. Ya, yaitu konsep yang dikembangkan oleh Mahathir pada saat itu ya, yaitu lahirnya CAPTA. China ASEAN Free Trade Area. CAPTA. Ya. Nah, CAPTA itu
sebagai kekuatan ekonomi Cina bergabung dengan ASEAN yang akan menjadi kekuatan baru di Asia. Tapi selama ini yang bicara kekuatan dunia itu hanya baru Asia Timur ya sebagai new industrial country ya, Amerika, Eropa, Australia, ANZUS ya, Australia dengan Selandia Baru. Nah, di ASEAN ya tidak mungkin menjadi kekuatan yang besar kalau tanpa bersatu dengan Cina. Lahirlah CAPTA. Lalu gagasan itu dikembangkan lagi menjadi lebih luas lagi, namanya CIAPTA. Cina, India, Asia, ASEAN. Ya. Nah, namun demikian, ya, ini menjadi sesuatu ya, ancaman bagi dunia. Nah, ancaman bagi dunia itu maka beberapa negara menginisiasi ya satu konsep baru ya agar CIAPTA itu tidak lahir, lahirlah pengembangan dari G15 menjadi G20. Ya. Nah, G20 itulah yang menampung negara-negara yang akan membentuk CIAPTA. Nah, Indonesia, Cina, India digabungkan di situ. Ya, sehingga konsep CIAPTA tidak sempat lahir karena sudah terakomodirnya pengembangan ya negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi besar dalam kesatuan kelompok G20. Itu kawasan konteks multilateral. Regional yang melahirkan multilateral. Nah, di multilateral sendiri ada konsep sebelumnya namanya APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Ya. Jadi regional diperluas menjadi multilateral, kawasan Asia Pasifik. Ya. Nah, kemudian Asia Pacific APEC itu Asia Pacific Economic Corporation itu dikembangkan lagi seperti APTA menjadi MEA. Nah, ini juga sama dikembangkan. APEC menjadi TPP. Trans-Pacific Partnership. Nah, jadi ternyata ya forum kerjasama internasional itu betul-betul ya dimanfaatkan, diharapkan untuk berkembang lebih jauh. Ya. Nah, dari itu semua ujung-ujungnya di WTO. Itu representasi globalisasi. Deklarasi globalisasi ya yaitu berlaku sejak 2020. Ya, yaitu perubahan dari GATT General Agreement Tariff and Trade menjadi WTO, World Trade Organization. Nah, jadi lengkaplah semua ya rantaian kerjasama itu mulai. Ini untuk negara dulu, saya belum bicara organisasi apa di luar negara ya. Jadi ini bicara negara dulu. Ya. Nah, berbicara di negara, ya, yang semua sekarang isunya menjadi sensi, ya, sangat sensual sekali, yaitu isu ekonomi. Dan semua konsep-konsep itu menjadi ekonomi, ya, orientation, ya, seperti MEA, basisnya sekarang ekonomi, TPP, Trans-Pacific Partnership, ya, ekonomi, ya, kemudian juga tadi ya ada juga masyarakat ekonomi Eropa (MEI) ya, kemudian juga ada regional yaitu misalkan NAFTA (North American Free Trade Area) ya, itu Kanada, Amerika dan Meksiko ya, dan semua blok-blok ini membangun satu kekuatan. Tetapi mereka sadar kekuatan regional tidak cukup memberikan jaminan terhadap kelangsungan negara itu. Maka dia membentuk kekuatan multilateral. Kekuatan multilateral dia tidak cukup menjamin kelangsungan negara tersebut, maka dia membentuk ya WTO. Nah, itu konteks negara. Ya. Nah, mengingat negara ini ya terdiri dari
secara umum menganut ajaran trias politika, ya, maka dibentuklah satu kekuatan-kekuatan lain sesuai dengan fungsi dari suatu negara. Ya, ada misalkan parlemen. Ya, jadi organisasi yang mengkaitkan bidang parlementer, ya, parlementer. Nah, ada juga yang berkaitan dengan sektor lain. Jadi artinya ini menjadi sesuatu yang luas jangkauannya, ya, karena variatif tugas dan fungsinya, ya. Nah, jadi itu negara. Belum lagi nanti, ya, di masyarakat profesi, belum lagi di antara perusahaan, ya, belum lagi di antara kekuatan-kekuatan sektor-sektor lainnya. Jadi intinya, ya, perluasan internasionalisasi itu mencakup sesuatu aspek yang sangat luas sekali, ya. Oke. Nah, lalu prinsip yang dianut dalam konteks itu semua, ya, menganut konsep free flow, good, services, and investment. Ya, jadi membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas investasi, aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan goods, ya, sandang pangan papan, ya, kemudian services dan investasi itu sendiri, ya. Nah, jadi ini. Nah, dari konsep itu, ya, itu sering dulu konsep awalnya di globalisasi, ya, dan globalisasi itu Anda tahu, ya, siapa inisiatornya? Masih ingat? Dulu dimatrikulasi, ya, Anda harus mengenal 4 orang, ya. Yang terakhir di ekonomi kontemporer siapa? Peter Drucker Management, Joseph Stiglitz. Ya, di sisi manajemen internasionalnya, ya, manajemen organisasinya Peter Drucker tokohnya, ya, namanya manajemen modern, ya. Tapi di sisi globalisasi lahirlah yang konsep yang dikembangkan oleh Joseph Stiglitz. Ya, jadi di dalam konteks internasionalisasi, ya, saya fokusnya pada ekonomi dan manajemen, ya, yaitu 2 tokoh itu. Satu Peter Drucker, ya, Bapak manajemen modern, dan yang kedua adalah Bapak globalisasi, yaitu Peter Drucker. Nah, dalam konsep pertama, dia mengembangkan satu konsep yang dinamakan, ya, free fight market. Ya, apa yang dinamakan pasar perdagangan bebas. Ya. Nah, ini menjadi problematik di pasar perdagangan bebas itu, ya, yang akhirnya mendrive satu konsep perilaku yang kita namakan neoliberalisme. Ya. Nah, jadi di tataran dunia itu ada 2 kekuatan, basis kekuatan. Pertama adalah kekuatannya adalah kapital, ya, modal, maka lahirlah kapitalisme. Ya, lalu yang kedua pasar. Ya, pasar, kekuatan pasar, lahirlah namanya liberalisme. Nah, karena konsep dunia menganut free fight market, maka yang kapital dan liberal itu tidak cukup puasnya itu. Dia mengembangkan sayap baru namanya, yaitu neoliberalisme. Jadi neoliberalisme itu satu konteks paradigma, ya, yang mengembangkan, mengintegrasikan antara kekuatan pasar dan kekuatan modal. Dialah pemilik modal, dialah pemilik penguasa pasar. Nah, itulah namanya neoliberalisme. Dan ini semua, ya, sudah tertuang di konsep dasarnya yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, salah satu pionirnya adalah George Soros. Ya. George Soros itu
orang yang berkuasa di Capitol. Ya, jadi itulah tokohnya George Soros, ya, sehingga pernah datang ke Indonesia, wow, itu disambut kenegaraan, ya, bukan seorang presiden tapi disambutnya lebih dari presiden, karena dia tahu bahwa George Soros itulah yang, ya, menguasai konsep atau yang mengembangkan konsep neoliberalisme. Nah, itu semua saya anjurkan pada Anda baca 3 buku, ya, bukan 3 buku, 3 konvensi, ya. Nah, yang pertama adalah Washington Protocol, ya, itu. Yang kedua adalah Toronto Protocol, yang ketiga adalah Tokyo Protocol. Dan di situ terlihat sekali dunia itu sudah diatur, ya, sudah diarahkan kemana, ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Namanya protokol Washington Protocol, ya. Kemudian yang kedua adalah Toronto Protocol, dan yang ketiga adalah Tokyo Protocol. Dan itu merepresentasikan negara-negara superpower di bidang ekonomi, ya. Jadi Anda harus tahu, boleh baca searching, ya, itu Washington, kemudian Toronto, dan Tokyo Protocol. Nah, itu konsep pertama, ya. Jadi private market yang melahirkan konsep neoliberalisme. Sebelumnya belum ada konsep itu. Ya, sehingga orang sangat tidak setuju terhadap globalisasi. Banyak orang yang tidak setuju. Karena konsep tadi private market. Ya, yang kuat makin kuat, ya, yang kuat akan memakan yang lemah. Nah, itu, ya. Lalu beberapa negara, ya, mencari satu model baru dalam konsep ini. Dan itu dipelopori oleh pembuat globalisasi itu sendiri, ya, pencetus globalisasi itu sendiri yang namanya Peter Drucker. Ya, sehingga Peter Drucker itu adalah seorang ekonom pemenang Nobel, ya, yang menciptakan tatanan ekonomi baru dunia, ya, dengan globalisasinya. Tetapi akhirnya dia sendiri tidak setuju terhadap globalisasi dunia yang pernah digulirkan. Kenapa? Ya, karena melihat ada satu inkonsistensi, ya, antara tujuan dasar dengan implementasi pelaksanaan. Ya, nah, contoh, ya, inkonsistensi itu. Dulu kita tahu semua mengenai tariff and trade diatur oleh WTO. Ya, semua tunduk pada WTO. Tetapi beberapa negara yang kuat, termasuk region-region kuat, membuat, ya, satu aturan main sendiri. Ya, seperti Amerika. Amerika mengatakan all, country can be ekspor, ya, to American, ya. Tetapi dia mengatakan boleh ekspor ke Amerika. Namun demikian Anda harus mengikuti syarat kami. Nah, itu yang menjadi persoalan baru. Ya. Sehingga ada istilah namanya double regulation. Ya. Ada double regulation. Anjurannya adalah WTO, tetapi demi perlindungan mereka, ya, munculkan kekuatan baru. Terlebih-lebih ketika kemarin ada kepemimpinan Donald Trump. Ya, Donald Trump itu tidak merubah lagi dia, ya, all activity for American, ya. Jadi semuanya dia tidak mau tunduk pada aturan dunia kalau itu, ya, menjadi ancaman bagi Amerika. Ya, jadi dia muat double regulation. Ya, jadi American Protect misalkan, ya. Jadi boleh Anda datang ke Amerika,
ya, tapi Amerika mengutamakan protect-nya pada dirinya. Jadi ada inkonsistensi. Nah, inkonsistensi inilah mendorong beberapa negara di dunia melakukan satu pertemuan ekonomi, yaitu di Davos, ya. Jadi World Economic Forum, ya, di Davos. Lalu dia merubah satu konsep dasar semula menjadi konsep yang baru. Bukan free-fight market, tapi menjadi fair market. Jadi transaksi perdagangan, ya, pengelolaan pasar yang fairness, ya, yang fairness itu free-fight. Nah, karena itulah, ya, melahirkan satu perilaku baru di dalam dunia ekonomi, di dalam konteks ekonomi, yaitu terjadi geseran, ya, yang semula daya saing itu diukur oleh kompetensi, sekarang ditambah not only kompetensi but, ya, must be fairness. Nah, jadi paradigma ekonomi baru hasil pertemuan itu merubah free fair market menjadi fair market, sehingga perilakunya muncul satu konsep kompetensi, daya saing, dan berkeadilan. Ya, nah, jadi itu konsep yang terbaru. Ya, nah, jadi, nah, intinya apa? Dengan konsep itu akan menghindari yang kuat, akan memakan yang lemah, ya, yang lemah makin lemah, yang kuat makin kuat. Nah, sehingga dengan demikian, ya, muncullah konsep kompetensi and fairness sebagai new economic paradigm, ya, paradigma ekonomi baru, ya, dan intinya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, lahirlah konsep apa yang dinamakan good governance, ya. Nah, jadi good governance itu perjalanannya seperti itu. Nah, namun demikian, fenomena di lapangan tidak semudah apa yang saya sampaikan, ya. Masih terjadi kecurangan-kecurangan, ya. Masih terjadi proteksi-proteksi. Nah, ini sekarang, ya, akibat itu lahirlah satu kesepakatan baru, ya, agar prinsip itu bisa bertahan, bisa berjalan dengan baik, ya, makalah dibentuk namanya, ya, International Court, ya, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional lah yang menjadi arbitrase, ya, terhadap penyimpangan kesepakatan-kesepakatan itu. Nah, itu, ya, jadi konsep internasionalisasi, ya. Oke. Jadi, nah, kesemuanya ini karena tadi kepentingannya ketujuan bersama, maka harus diawali, ya, dengan konsep apa yang namanya efisiensi, ya. Nah, jadi relokasi sumber daya yang efisien. Nah, oleh karena itu saya anjurkan pada Anda di dalam organisasi internasional, ya, perilaku itu harus diawali dengan pendekatan efisiensi. Ya, nah, jadi lahirlah di situ, ya, dengan efisiensi lahirlah muncul konsep, ya, yang mensyaratkan perlu adanya, ya, good governance, ya, tata kelola yang baik yang diawali dengan tingkat efisiensi di fungsi input. Ya, nah nanti saya jelaskan lebih jauh. Tapi intinya di situ. Jadi relokasi sumber daya yang efisiensi. Nah, banyak langkah-langkah kebijakan perilakunya, ya. Misalkan apa? Renewable, ya, daur ulang, ya, substitusi produk, ya. Nah, itu adalah konsep-konsep yang dibangun dalam organisasi. Nah,
Kemudian dalam sistem perdagangan ini, ya karena dulu awalnya dari GATT itu General Agreement Tariff and Trade, ya. Nah, itu diawali dengan tadi, ya, konsep apa perdagangan diatur, ya, perdagangan internasional diatur, dan sifatnya building block, ya. Building block itu artinya dibangun secara bersama, ya, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan guna mencapai optimalisasi keuntungan bersama tersebut. Ya, itu pemahaman yang kedua, saya ingin menggarisbawahi, ya, bahwa apa yang terjadi sekarang ini, konsep-konsep dasar itu hancur lebur karena pandemi, ya. Nah, ini saya ingin memberikan flashback, ya, memberikan flashback pada Anda. Ya, yang setahu saya, ya, di dalam ekonomi itu ada 2 peristiwa, ya, yang bersamaan, ya, dan kurunnya itu 100 tahunan, hampir 100 tahunan, ya. Ya, kita juga pernah menghadapi kondisi itu pada saat itu, ya, tapi drivennya akibat politik waktu itu. Namanya Malaysia, ya. Malaysia itu adalah satu krisis ekonomi, ya, multilateral, ya, yang mengakibatkan terjadinya kekeosan ekonomi yang mengakibatkan, ya, upaya yang berimplikasi pada terjadinya Perang Dunia Kedua. Itu diawali dengan krisis ekonomi. Tapi penyebabnya yaitu pada saat itu adalah politik. Ya, keamanan, politik dan keamanan lebih banyak. Dan ideologi, ya. Nah, ternyata 100 tahun kemudian sekarang, menjelang 100 tahun, kita juga mengalami hal yang sama. Ya, sumbernya pandemi. Ya, sumbernya adalah pandemi COVID. Nah, efeknya ini lebih parah di ekonomi. Ya, karena tidak ada satu negara di dunia pun, ya, yang terlepas dari akibat ini. Dan ini memberikan implikasi yang lebih luas. Ya, nah, jadi saya menyampaikan di sini, ya, bahwa perekonomian terkini pandemi COVID berdampak pada perekonomian global menghadapi ketidakpastian, berdampak pada pelemahan ekonomi seluruh negara, termasuk perekonomian domestik suatu negara. Dulu masih ada berlaku begini, krisis ekonomi dunia tidak selalu mutlak berimplikasi pada krisis ekonomi domestik, tidak selalu mutlak. Ya, banyak yang dunia sedang krisis, negara-negara tumbuh dengan cepat. Ya, contoh Cina. Ya, jadi ketika ada krisis ekonomi dunia, Cina laju pertumbuhannya tinggi, India tinggi. Ya, nah, termasuk juga Indonesia masih di atas 5% pada saat itu. Ya, nah, jadi tidak mutlak. Tapi kalau pandemi ini tidak ada satupun yang bisa menghindari itu. Ya, semua terpuruk. Ya, nah, jadi ini yang membedakan konteks apa yang terjadi di dunia ini, ya, dan fenomena sekarang. Dan kita tidak tahu mau sampai kapan akhirnya. Ya, kalau perang dunia masih dulu hanya memakan waktu 39 penyebabnya tahun 1939 Malaysia, ya, krisis ekonomi multinasional, ya, multinasional berimplikasi pada perang, berakhir tahun 45. Nah, pandemi who knows kita. Nah, oleh karena itu saya, ya, meminta pada kita semua memahami itu, dan yang lebih penting bukan hanya memahami. Kita melakukan upaya-upaya agar persoalan tersebut tidak to be continue, ya, berlangsung secara berkesinambungan. Ya.
Dan ini semuanya adalah perilaku manusia. Karena COVID kan tidak bisa jalan sendiri. Ya. COVID itu ditularkan melalui hubungan antara manusia. Ya. Karena ada kedekatan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Maka terjadi penyebaran itu. Nah, oleh karena itu, ya, saya mohon ini menjadi satu perhatian kita. Ya. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, bagaimana persoalan ini bisa diatasi apabila ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk tataran masyarakat dunia. Ya, nah, jadi apa? Harus ada simultaneous gerakan dari lokal berpengaruh pada nasional, nasional berimplikasi pada bilateral, bilateral pada regional, multilateral global, dan ini juga harus menghadapi feedback. Ya, dan ini semua to be continue ya untuk selalu melakukan apa yang namanya continuous improvement, upaya perbaikan, perubahan ya secara terus menerus. Nah, jadi di situ ya. Nah, ini kondisi peta-petanya ya. Saya tidak akan jelaskan, tapi intinya itu. Ya. Nah, kemudian ya, saya ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi beberapa agreement ya yang menjadi kesepakatan di dalam membangun gerakan-gerakan ya perkembangan hubungan internasional ya. Baik bilateral ya maupun tadi regional, multilateral ya. Jadi itu intinya ya. Nah, saya ingin coba ya apa yang harus kita perhatikan dari konteks ini ya. Nah, saya ingin mengkaitkan bagaimana ya kondisi ekonomi global ini terhadap perekonomian domestik, khususnya Indonesia ya. Jadi sama dengan prinsip ekonomi ya, ekonomi itu makro dulu, kita upayakan perbaikan, dari makro kita kembangkan, ya memberikan multiplier efek kepada aspek mikro. Ya, sama juga ini ya. Jadi perekonomian global yang membaik, ya kita harus upayakan. Ekspektasi kenaikan suku bunga, nah ini aspek moneter, ya. Nah, kemudian yang terakhir yang sekarang yaitu aspek apa yang namakan New Industrial 4.0, ya. Jadi revolusi digital yang cepat. Nah, ini harus berimbas dalam konteks perilakunya menjadi satu stimulan. Ya, jadi artinya apa? Perilaku atau ekonomi dunia yang berkembang, yang menuju arah kebaikan, ini akan mendrive ekonomi Indonesia yang membaik. Nah, ini ternyata sudah diekspektasi, ya. Nanti 2045 itu hanya 3 negara yang kuat di dunia itu. Cina, India, dan Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini terrealisasi. Yang lain di bawah kita. Jadi yang desain ekonomi tertinggi di dunia itu nanti hanya 3 saja, ya. Cina, India, dan Indonesia, ya. Nah, mudah-mudahan ini harus menjadi stimulan, ya. Yang kedua, ekspektasi tingkat suku bunga, ya. Ini rupiah tertekan karena ketidakpastian, ya. Nah, jadi ini yang mengakibatkan dunia itu tadi yang saya katakan liberalisasi. Kapitalisasi. Kapitalisme. Jadi yang menentukan itu mereka. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya. Maka dari itu dunia dulu bersepakat agar kita tidak bergantung pada mereka. Nah, kesepakatan itu tadi, ya. Dulu rencana ASEAN itu menjadi CIAPTA dan CAPTA akan membuat ya transaksi ekonomi menggunakan uang regional seperti konsep Uni Eropa, ya. Uni Eropa juga sama, ketimpangan mereka terhadap Amerika, senangan terhadap Amerika, dia sepakat membentuk
euro. Nah, ini mendrive dulu, cuman gagal ya, gagal karena Amerika tidak menghendaki ya ini terlaksana, yaitu SIAPTA tadi, Cina, India, dan ASEAN. Ya, dan ini dulu digagas oleh Mahathir ya, ketika menjadi presiden Malaysia ya, yang terakhir menggagas itu. Nah, tapi ini tidak bisa direalisasi karena dua hal. Yang pertama adalah global conspiration dari Amerika, konspirasi global Amerika, dan yang kedua adanya ketimpangan ya, kesejahteraan atau pendapatan di negara ASEAN itu sendiri ya. Nah, ini yang mengakibatkan kegagalan. Nah, ya jadi itu moneter, dan yang ketiga adalah revolusi digital yang cepat ya. Berkembangnya sekarang teknologi finansial ya, teknologi marketing ya, teknologi mengenai pemerintahan ya, tata kelola dan sebagainya. Nah, jadi ini yang melahirkan bentuk-bentuk perilaku di dalam ekonomi perilaku global. Nah, saya ingin mencoba bagaimana tantangan globalisasi ini menjadi sesuatu nilai tambah. Ya, jadi begini, kita tahu ya, jadi globalisasi itu bisa dari dua sisi, bisa sisi positif, bisa sisi negatif. Nah, tergantung bagaimana kita merubah trade to opportunity, ya, kan di strategi gitu kan ya. Strategi itu adalah satu teknik pola bagaimana meminimais trade dan mengoptimasi opportunity. Nah, sama ya. Nah, jadi globalisasi menimbulkan terjadi hyper competition. Ya, hyper competition ya dalam berbagai aspek ya. Muncullah hyper competition itu juga bisa sisi positif, bisa sisi negatif ya. Nah, tergantung kita ya memandangnya. Sehingga globalisasi telah memunculkan dan mensyaratkan pasar baru. Ya, tadi ada bilateral, ada multilateral, ada regional. Nah, termasuk juga konsep transaksinya, ya. Misalkan transaksi yang dikembangkan bilateral, ya. Jadi transaksinya menggunakan ya uang masing-masing negara. Konsepnya, ya. Jadi tidak lagi mengandalkan dolar. Ada yang konsep kedua barter purchases, ya. Timbal beli. Jadi saya menjual sesuatu tapi dibayar oleh negara tersebut ya membeli produk dari kita. Ya, jadi itu atau kita membeli produk dari mereka. Nah, ini beberapa konsep yang pasar baru ya. Produk baru tadi ya. Justru hiperkompetisi itu bisa menjadikan sisi positif, yaitu menimbulkan produk baru ya. Nah, ini yang menarik ya. Maka sekarang akan terjadi satu perubahan revolusi energi ya. Nah, akan terjadi ya. Dekadenya yaitu bergeser dari oil to nikel. Ya, jadi dulu negara yang kaya raya ketika negara itu memiliki minyak. Nah, nanti ke depan ya, negara yang kaya ya adalah negara yang memiliki nikel dan industri nikel. Nah, ini mudah-mudahan ya sedikit saya mengulas sedikit ya. Nanti Indonesia kenapa menjadi nomor 3 itu? Karena kita mempunyai konsep pembangunan sekarang ya cluster industri nikel. Kita punya tambang nikelnya ya di Sulawesi, potensinya cukup besar. Kita punya smeltering ya yang sedang dibangun sekarang. Ya. Smelteringnya ya. Nah, kemudian yang ketiga kita punya industrialnya. Nah, sekarang sudah dua tanda tangani ya, yaitu pabrik baterai terbesar di dunia ya. Satu di Jawa Tengah ya, di Batang. Yang kedua di Maluku ya, Maluku dengan Cina, di Batang dengan Korea.
ya, yang kemarin baru groundbreaking ya. Nah, jadi kita punya industri. Jadi nanti pabrik baterai terbesar di dunia itu Indonesia. Ya, jadi semua negara akan memerlukan Indonesia. Kenapa? Karena ini spesifik. Ya, karena kita punya tambang nikel. Ya, dan kita mengambil kebijakan ya tidak akan menjual raw material nikel tapi harus menghasilkan produk. Nah, jadi mudah-mudahan ya. Nah, tinggal masalahnya sumber daya manusia kita. Kita belum ada ya politeknik yang membidangi nikel, industri ya. Memiliki. Nah, sekarang sedang dibangun ya. Jadi mudah-mudahan kita punya tambangnya, kita punya smelteringnya, kita punya industrinya, dan kita punya manusianya. Ya, kalau itu, insya Allah ya. Nah, itu yang produk baru. Kemudian mindset baru. Ya. Nah, dalam konsep globalisasi, ya, maka yang disebut mindset itu hanya dua pendekatannya. Satu adalah based on creativity, yang kedua adalah based on innovation. Jadi mindset yang saya mindset baru itu tadi. Ya, siapa orang yang bisa menghasilkan satu keunggulan, yaitu barang siapa orang yang bisa mengembangkan kreativitas, ya, dan barang siapa orang yang bisa mengembangkan inovasi itu sendiri. Ya, nah jadi itu di mindset ya. Kemudian juga kita mengembangkan satu konsep yaitu kompetensi baru. Ya, nah apa yang disebut kompetensi baru itu? Maka saya minta pada Anda sekalian, Anda tidak bergerak dengan pendekatan apa yang dinamakan pendekatan ya generik. Ya, saya minta Anda sudah bergeser dari generic competition, kompetensi ya, kepada spesifik kompetensi. Ya, nah ini apalagi S3 ya, saya berharap S3 itu sudah minimal ya spesifik kompetensi. Lebih dari itu nanti Anda bisa mengembangkan menjadi uniqueness kompetensi. Ya. Keunggulan unik yang tidak dimiliki oleh susah dimiliki ya atau tidak dimiliki atau susah dimiliki oleh orang lain. Nah, disitulah letak keunggulannya ya, yaitu kompetensi baru namanya ya, spesifik dan uniqueness kompetensi ya. Misalkan di manajemen nanti diajarkan ada ya kompetensi-kompetensi bukan K kalikan S kalikan A ya. Knowledge kalikan skill kalikan attitude bukan ya. Tapi misalkan kompetensi manajerial, kompetensi konseptual dan seterusnya ya. Ada 17 kalau dari Stephen Robin ya. Kalau dari saya ada 10 ya. Nah, kemudian cara berpikir baru. Nah, ini cara berpikir baru yang berbasiskan pada strategi. Nah, oleh karena itu, ya perilaku di dalam organisasi internasional based on pada dual strategi. Ya, apa itu dual strategi? Dual strategik itu adalah satu konsep strategik gabungan yang mengintegrasikan strategik unggulan tertentu dengan strategik bisnis. Ya, sekali lagi. Jadi mau tidak mau di era globalisasi itu kita harus menggunakan pendekatan dual strategi. Menggabungkan strategik keunggulan strategik tertentu dengan strategik bisnis ya. Nah, itu disebut dual strategik. Nah, jadi saya berharap pada Anda akan memahami esensi dari globalisasi ini. Nah, apa yang terjadi pergeseran itu manifestasinya tadi ya. Tidak boleh lagi kita menggunakan pendekatan di luar pola lama. Misalkan proteksi harus dihindarkan, monopoli ya. Nah, sekarang sudah pada pendekatan knowledge base. Ya, nah, nanti Anda akan belajar banyak dengan knowledge base ya. Oke. Nah, menjadi knowledge base asset ya. Jadi berangkatnya dari situ. Di situ namanya tadi intellectual capital. Nah, jadi seseorang yang mempunyai intellectual capital itu dicirikan oleh dua hal tadi.
dia senantiasa mengembangkan kreativitas dan senantiasa merealisasikan kreativitasnya menjadi sesuatu yang aktualitas, namanya inovasi. Ya, jadi saya ingin Anda bergerak dulu dengan kreativitas, ya, lalu merealisasikan pikiran itu menjadi sesuatu outcome, ya, itu inovasi, ya. Nah, kemudian yang kedua, always to be changed, ya. Jadi cirinya organisasi, perilaku organisasi itu selalu ada perubahan, ya. Jadi kalau organisasi tanpa berubah itu tidak mencirikan organisasi internasional. Ciri organisasi internasional itu selalu ada perubahan. Nah, nanti perubahan itu bisa macam-macam, ya. Bisa di strategiknya, bisa di strukturnya, bisa di sistemnya. Ya. Atau bisa di orangnya, ya. Nah, jadi ini yang nah itu yang disebut pembelajaran organisasional. Jadi yang belajar itu bukan orang saja, kelompok, termasuk organisasi, bahkan negara. Ya, learning itu menjadi sesuatu keutamaan. Ya, gitu. Nah, kemudian kapabilitas strategik yang saya katakan tadi. Ya, ciri kapabilitas strategik itu kan ada beberapa unsur pokok. Ya, pertama tadi, ya, creativity, inovasi, long run, ya, kemudian ajas manfaat bagi seluruh stakeholders. Itu adalah berpikir strategis, ya. Oke. Nah, apa yang harus kita agendakan sekarang? Ya, karena Anda doktor manajemen itu kan esensi dasarnya masih ingat nggak? Apa esensi dasar doktor manajemen? How to know, how to understanding, and then how to implementation. Ya, decision making and problem solving. Nah, jadi kita harus mempelajari itu semua. Ya, memahami tadi, how to know, mempelajari, memahami, mengolah organisasi internasional untuk memberikan manfaat yang optimal tadi. Nah, ini agendanya, ya. Nah, saya ingin coba dikaitkan bagaimana implementasi perilaku organisasi internasional itu dalam satu tatanan ekonomi, ya, pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Ya, nah, ini bagaimana sekarang langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa menghasilkan tadi, ya. Nah, sebagaimana kita based on-nya adalah ekonomi, tentunya pertama adalah stabilitas makro dan sistem keuangan. Ya, nah makronya direpresentasikan oleh kebijakan moneter, fiskal, ya, dan keuangan adalah kebijakan moneter. Jadi keintegrasian antara fiscal policy dengan moneter policy itu menjadi satu kemutlakan. Ya, oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua reformasi struktural. Nah, ini yang sering kita mendengungkan itu, tapi hasilnya menjadi kurang efektif, ya. Nah, jadi bagaimana reformasi struktural, ya, kita bisa lakukan. Nah, kemudian pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, kenapa? Karena di organisasi internasional itu ada satu perubahan yang dramatis yang menjadi kemutlakan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah human right. Ya, jadi dalam organisasi internasional itu selalu menjunjung human right, walaupun human right sendiri dipertanyakan. Tapi esensinya itu. Ya. Malahan ada International Human Arbitration, ya, yang di Den Haag, ya, itu mau meninjau tentang itu. Yang kedua adalah environment, lingkungan. Ya. Nah, di dunia itu ada konsep mengenai lingkungan namanya Green Fund. Ya, jadi dana alokasi lingkungan
untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kemanfaatan lingkungan seoptimal mungkin untuk pengembangan daya guna manusia itu sendiri. Itu yang dikembangkan oleh konsep lingkungan. Nah, jadi saya ingin menambahkan pada Anda sekalian, ya, sejak globalisasi itu didengungkan, maka dua aspek ini menjadi sesuatu perhatian utama. Yang pertama adalah human right, yang kedua environmentals, ya. Nah, itu yang harus perhatikan, ya. Nah, saya ingin masuk pada kontennya, ya. Pada konsepnya. Apa konsepnya, ya? Konsepnya organisasi internasional itu apa? Itu adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta diharapkan, ya, atau diproyeksikan untuk keberlangsungan serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapaian tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah yang satu dengan pemerintah manapun. Jadi itu konsep dasar, ya, dari pengertian organisasi. Nah, tentunya di sini ada beberapa titik berat, ya, pusat perhatiannya. Pertama, melintasi antar batas negara. Ya, jadi berlaku dalam konteks lintas batas negara. Ya, apalagi di era sekarang, ya, ada yang mengatakan bahwa the world without barrier, dunia itu tanpa batas, ya. Oke. Yang kedua, melaksanakan fungsi-fungsi secara berkesinambungan. Nah, ini, ya. Jadi orientasinya bukan jangka pendek, ya, jangka panjang. Ya. Nah, jadi orientasinya jangka panjang, berkesinambungan, ya, melembaga, tentunya ada kelembagaannya, ya. Kemudian mengusahakan tercapai tujuan yang diperlukan, ya, secara bersama tadi, ya. Tujuan itu bisa, ya, melebihi daripada apa tadi, otoritas negaranya, ya. Seperti kepentingan bersama yang dibangun oleh kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, ya. Nah, jadi ini yang. Nah, ada yang menegaskan bahwa peran organisasi sosial adalah, ya, wadah forum untuk menggalang kerjasama, ya. Nah, dalam berbagai bidang tentunya, ya. Nah, sebagai sarana perundingan, ya, kemudian membangun lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Kenapa? Karena tadi, ya, bahwa masing-masing negara mempunyai yurisdiksi tersendiri. Nah, kalau dibangun mungkin, ya, yurisdiksinya lebih luas, ya, menjangkau tahapan yang lebih luas. Nah, itu konsep dasar dalam perilaku organisasi internasional. Nah, saya yang pertama kita capeknya begitu nih kalau online tuh Bapak yang ngomong nih masih semuanya lagi tiduran, barangkali lagi apa, ya. Nah, jadi kita break dulu, ya. Ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang macam-macam. Ya, jadi pertama kita ini foto dulu, ya, untuk absen lah, ya, supaya jangan lupa. Siapa ketua kelasnya? Tuh. Siap. Stop share dulu, ya, stop share dulu, silakan. Ya, Prof. Yang Pak Ade. yang ganteng-gantengnya, ya, ayo tampilkan. On kamera, on kamera. Ade. Siap. Ya. Siapa nih Pak Rohman yang ini, yang pegang? Siapa? Ade. Ayo, sob. Pak. Ya. Bentar, Prof. Yang kedua. Ya. Satu lagi. Satu
Satu lagi Bapak Ibu. Siap. Abdi ayaan Pak Ade. Belum tampil semua nih videonya. Bapak, cewek eta mah di Gold Shop. Iya. Sarung Ya. tangan. Ya Prof, sudah Prof. Ya, udah good ya. Nanti share ke Patian ya Ya Prof. sebagai bukti absen. Ya. Sampai kita kelas karena itu sekarang ini jadi syarat administratif nih. Walaupun kita diberikan kebebasan untuk online gitu ya. Nah, tapi syarat administratif terus terpenuhi ya. Nah, jadi ini menjadi persyaratan kelembagaan. Bukan hanya syarat Anda ikut ujian, tapi juga syarat kelembagaan kita ya. Oke. Silakan bertanya dulu. Kita kembangkan dalam diskusi. Prof. Ya kan? Prof, hanya Prof. Ya. Pak Yamin silakan. Pak Ya. Yamin khutbah di mana ini? Ya, khutbah atau kendurian? Silakan Pak Yamin. Biasa. Ya. Baik Prof, terima kasih. Ini saya dulu mahasiswa S2 dengan Prof. Ya. Ya. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof ya berkaitan dengan pada akhirnya ekonomi ini menjadi private market ya Prof ya gitu. Free market. Ya, Free market jadi ya. fair market. ya gitu. Ya. Berkaitan dengan kondisi yang sekarang ini ya Prof ya. Kalau ujung-ujungnya tadi kan bahwa global ekonomi itu akhirnya berada pada segelintir orang ya Prof ya gitu. Apa kurang jelas? Isu besarnya ya orang-orang katakanlah seperti belum ada Pak Yamin. segelintir orang. Ya. Pak Yamin, ini Ya. agak kurang jelas keterima Bapak, sebentar pelan-pelan aja. Apa intinya apa intinya? Baik. Nah, jelas sekarang. Ya, intinya nih Pak, ini intinya. Apa yang terjadi sekarang dengan segala katakanlah model-modelnya gitu, Prof. Ya. Apakah ini berkaitan dengan isu yang muncul sekarang ya, yang istilahnya bahwa ekonomi itu ada istilah dengan ini Pak Prof, ordo ekonomi itu yang katakanlah Illuminati itu Dok, seperti yang begitu enggak? Itu ada hubungannya nggak dengan yang sekarang itu Dok gitu? Oke, ya. Baik. Esensinya ya globalisasi itu ya itu untuk memberikan kesempatan kepada negara ya untuk mampu mengembangkan aktivitas ekonominya ya. Esensi dasarnya seperti itu. Ya, namun demikian tadi ya bahwa esensi dasar itu karena kepentingan maka dia korbankan ya. Seperti Amerika ya. Amerika mengatakan kita perdagangan bebas ya. Boleh siapa masuk. Namun demikian, nah ada namanya tadi perlindungan terhadap kepentingan negaranya. Nah, saya wajar ya, negara itu pasti akan mengutamakan kepentingannya ya di dalam era persaingan. Nah, namun demikian sekarang ya ada norma. Ya. Ada norma, ada tatanan yang mengatur itu. Ya. Dan setiap orang bisa mengajukan komplain manakala ya tatanan-tatanan itu dilaksanakan secara tidak benar. Maka yang namanya tadi ada International Court ya yang berkaitan hak asasi, ada human right ya, berhadapan dengan lingkungan ada environmentals ya. Regulation dan sebagainya. Jadi
Bersaing ya bersaing, tapi bersaing itu harus dalam koridor-koridor aturan. Nah, aturan-aturan dunia itu yang kita namakan konvensi. Ya, jadi konvensi itu suatu kesepakatan yang disepakati bersama oleh negara-negara yang membuat kesepakatan demi ya mencapai keuntungan demi mencapai tujuan bersama. Itu konvensi. Nah, namun demikian tadi saya katakan ya, banyak orang yang melanggar konvensi itu sendiri. Tapi esensi regulasinya sudah benar, ya, esensi benar. Nah, kemudian yang kedua, ya, sekarang dikeluarkan juga, ya, undang-undang yang berkaitan dengan persaingan usaha. Ya, nah, jadi di dunia itu ada undang-undang berkaitan dengan persaingan usaha. Maka sekarang ya di dalam globalisasi tidak boleh ada apa yang dinamakan monopolistik, oligopolistik, monopsoni, ya itu tidak boleh lagi berlaku. Pada sebelum globalisasi itu berlaku, ya monopoli berlaku, monopsoni berlaku, ya oligopoli berlaku. Tapi setelah globalisasi tidak ada lagi sekarang. Ambillah contoh lah di Indonesia ya, di Indonesia. Misalkan yang monopoli dulu ya, telekomunikasi. Monopoli. Ya, karena ada undang-undang anti monopoli tidak boleh lagi monopoli di telekomunikasi yang semua dikuasai negara sekarang diberikan private sector. Muncul lagi sekarang transportasi. Ya, muncul lagi, jadi artinya ya semua negara di globalisasi itu ya memberikan kesempatan yang luas kepada berbagai pihak selama dia mengikuti tatanan-tatanan yang berlaku. Ya. Nah, kemudian diberlakukan lagi sekarang di globalisasi untungnya, misalkan undang-undang anti dumping, dumping policy. Dulu enggak. Ya, yang dulu kapitalisme liberalisme, saya mau jual berapapun boleh, saya sebagai price taker bisa semena-mena. Sekarang nggak mungkin lagi, karena pemasok semakin banyak, jadi tidak mungkin terjadi price taker yang monopolistik. Nah, jadi yang menentukan pasar. Jadi esensinya globalisasi itu ya memberikan kesempatan. Cuman masalahnya begini. Ya, tidak semua kesempatan itu bisa dilakukan sebagaimana mestinya manakala. Nah, ini ada manakala syaratnya dua di globalisasi itu. Ya, yaitu manusia dan teknologi. Nah, jadi sekarang bagi kita apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan peluang globalisasi ya sehingga kita akan menjadi harapan tadi. Ini bukan impian ya. Bukan angan-angan, tapi ini hasil forecasting dari World Economic Forum bahwa Indonesia itu akan menjadi nomor 5 di dunia. Syaratnya ada 3 syarat utamanya. Ya. Jadi kita sudah punya aturan dunianya ada, ya tadi globalisasi, kemudian syaratnya 3. Yang pertama adalah manusia. Diawali dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, itu. Ya, jadi pertama adalah itu, manusia. Yang kedua adalah aksesibilitas dan penguasaan serta pengembangan teknologi. Ya, aksesibilitas. Yang ketiga tadi good governance. Jadi kalau 3 ini maka ya ini ada lebih ekstrim lagi. Dari World Economic Forum mengatakan Indonesia akan menjadi nomor 3 di dunia tahun 45. Selama 3 tadi. Ya, nah, selama 3 tadi. Nah, jadi Pak Yamin, kita nggak usah khawatir ya dengan tadi kondisi seperti ini ya. Nah, sekarang yang penting kitanya lah. Ya. Apapun negara mereka mau menguasai Indonesia, itu masalah. Ya, itu upaya mereka. Tapi yang penting kitanya. Apakah kita mau dijajah oleh mereka? Apakah kita tidak mau memanfaatkan optimalisasi peluang kita? Tinggal persoalannya di situ.
ya. Nah, saya yakin kita sebagai bangsa tidak mau dijajah oleh mereka dalam kekuatan ekonomi karena kita memiliki semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi, ya, bagaimana kita mulai membangun daya saing kita untuk bisa merealisasikan harapan kita. Ya, jadi saya kadang-kadang ada yang orang mengatakan, wah Indonesia ini ya akan habis dimakan oleh capital. Enggak, saya punya keyakinan. Ya, sudah bisa. Asal tidak dari kitanya ya bersatu pemerintahnya. Contoh ambil itu. Ya, kita ambil contoh. Sebelum globalisasi, ya mineral kita ya dikuasai oleh siapa kira-kira sebelum globalisasi? Ya, ambil aja yang terbesar lah, ya, Freeport. 40 tahun kita hanya menguasai 8% saham perusahaan. 40 tahun, bayangkan aja. Ya. Tapi karena kita punya proud harga diri, ya, akademisi mengkritik pemerintah dan sebagainya. Sekarang Freeport itu milik kita 51%. Ya. Minyak, ya, ratusan tahun dikuasai siapa? Asing, ratusan tahun. Sekarang ya hampir sebagian besar kontrak kerja itu milik Indonesia. Mana yang 100% milik Indonesia. Ya. Nah, jadi yang penting kita dari sekarang memanfaatkan globalisasi itu untuk kepentingan kita. Tadi ya, dengan syarat 3 tadi ya. Manusianya, penguasaan teknologi, dan yang ketiga good governance. Ya. Jadi saya yakin globalisasi akan memberikan manfaat bagi kita. Oke, itu Pak Yamin ya. Ya, Pak. Terima kasih, Prof. Prof. Ada lagi, silakan. Prof. Ya. Prof. Siapa? Pak Sep. Saya Prof. Pak Sep, silakan. Baik Prof. Terima kasih Prof. Berkaitan dengan organisasi internasional tadi memang dibahas oleh Prof dengan jelas dari mulai MEA, APTA, NAFTA dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan konsep strategi China dengan proyek obornya Prof atau sekarang dikenal dengan BRI-nya. Itu kalau dikaitkan dengan geopolitik yang kebijakan China sekarang terhadap Laut Cina Selatan itu bagaimana Prof? Mohon apakah ini tidak bertentangan gitu proyek obor BRI Cina dengan kebijakan klaim 9 das lainnya China ini, apakah masih aman gitu untuk Indonesia untuk ikut BRI-nya Cina? Mohon ininya Prof, mohon pencerahannya. Terima kasih Prof. Jadi begini ya, saya ambil contoh yang ekstrim ya. Cina sebelum globalisasi itu negara miskin, ya, negara yang dikenali dengan 5 aspek kejelekan Cina, ya. Mabuk, madat, korupsi, kekerasan, dan prostitusi. Itu Cina sebelum globalisasi. Ya. Jadi itu harus ingat. Tetapi ketika Cina membuka diri dalam konteks globalisasi, maka Cina dia mengembangkan, mengadaptasikan strateginya ya dengan globalisasi itu. Cina mengeluarkan satu dual double strategic yang namanya ya kapitalisme dan komunisme. Itu strategi Cina. Ya, jadi dia membangun komunisme dan membangun liberalisme. Lalu berdatanganlah ya modal asing. Diawali dengan Shenzhen. Ya.
Shenzhen itu dulu tempat jin buang anak, ya. Kemudian sebagai pintu gerbang internasional, ya. Dan di negara tirai bambu dibuka pada saat itu sebelum globalisasi, ya. Akhirnya Cina boleh masuk organisasi WTO. Ya. Nah, pada saat itu masyarakat Cina sama anggapannya seperti Indonesia kekhawatirannya. Kalau kapitalisme itu masuk, liberalisme masuk ke Cina, maka komunisme nggak akan ada. Ya, maka rakyat Cina akan miskin. Ya, nah ini juga sama dengan Indonesia. Kekhawatiran itu terjadi. Ya, tapi saya sebagai orang yang memahami tentang strategi itu hanya dua aspek. How to optimize opportunity, how to minimize threat. Cina berhasil menjalankan strategiknya. Ya, jadi kapitalisme ini, wah nanti komunisme hancur. Kemudian Cina miskin, semua orang kaya itu orang asing. Apa yang terjadi? Sekarang orang-orang terkaya dunia sekarang datangnya dari Cina. Ya, Amerika malahan miskin sekarang. Aset Amerika sekarang dikuasai oleh Cina. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sadar betul globalisasi is opportunity. Tapi berbicara opportunity harus tadi berangkat dari upaya perbaikan kita. Sering kita ini ya khawatir terhadap sesuatu, terus berangkat dari kekhawatiran terus. Dan kekhawatiran bikin stres bikin nanti kita tidak berdaya apa-apa. Tapi kalau kita bicara strategik, justru kekhawatiran itu menjadi opportunity. Change threat to opportunity. Threat bukan masalah, tapi threat menjadi challenge, tantangan. Nah, pentingnya di situ, di perilaku itu. Jadi saya tidak khawatir dengan apanya Cina, apanya di mana, selama kita bisa membangun perilaku produktif. Ya. Yang kita khawatirkan itu, ya, peluang globalisasi itu akan terjadi melemahkan kita manakala kita terbangun oleh perilaku kontraproduktif. Ya, misalkan masuk globalisasi, orang Indonesia kerjanya mabok, madat, ya, judi dan sebagainya. Itu yang kekhawatiran. Tapi kalau tadi, ya, globalisasi itu melahirkan motivasi kita untuk lebih tinggi, itu akan menjadi sesuatu kekuatan. Nah, saya ingin orang Indonesia mempunyai pandangan yang sama. Cina dulu khawatir dengan Barat. Tapi kekhawatiran itulah yang membangun Cina sekarang. Nah, mudah-mudahan Indonesia juga. Kita khawatir dengan Cina. Tapi mudah-mudahan ini menjadi selayaknya Cina. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu bahwa kekuatan ekonomi di dunia di kapital itu yang paling punya duit itu adalah Cina. Ya, yang paling punya duit itu Cina. Ya. Saya ingin buka pada Anda, ketika globalisasi itu dicenderungkan, duit negara datang ke Cina itu ya 56% duit dunia itu datang ke Cina dan ke Hong Kong. Ke Cina itu 44%, ke Hong Kong adalah 12%. Jadi 56 duit dunia itu ada di Cina. Nah sekarang kita mau membangun, mau datang dari mana duitnya? Nah yang penting duit dari Cina itu diinvestasikan kita menjadi satu investasi bisnis yang produktif, itu yang penting. Ya, jadi Anda harus tahu, ya, karena kita tidak berharap lagi. Amerika sudah tidak punya duit, Eropa apalagi. Yang punya duit itu Cina diantaranya. Jadi manfaatkan uang mereka, tetapi tadi duit itu sebagai stud awal kapital modal kita untuk meningkatkan perilaku produktif. Itu yang penting. Nah sering di kita itu terbalik. Khawatir kalau investasi komunisme berkembang. Ya, kemudian enggak ada lagi. Ada rule-nya sekarang. Dan termasuk investor juga ada role-nya sekarang. Ya, ada role-nya. Ada rule, ada rule. Ya. Nah jadi
mudah-mudahan kekhawatiran itu justru membangun kita untuk lebih hati-hati, lebih produktif, ya, lebih mempunyai kesatuan, persatuan, ya. Nah, jangan sampai begini yang sekarang tuh. Kita sering mengandalkan masalah, ya, membesar-besarkan masalah, tapi tidak pernah kita mencari suatu solusi dari masalah. Nah, orang strategi terbalik, berangkat dari masalah, there is my challenge to make more opportunity. Itu perilaku. Nah, jadi saya akhiri, kalau kita selama ini memiliki perilaku produktif, datangnya dari manapun investor, kita tidak khawatir. Yang kita khawatirkan, kita datang investor dari luar, yang kita miliki adalah perilaku kontraproduktif. Itu yang kita khawatirkan. Bisa dipahami ya menurut saya? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi intinya Ya. kita bagaimana membangun perilaku produktif. Bagaimana tantangan itu menjadi challenge, challenge itu menjadi opportunity. Itu Ya, aja fungsinya. Ya, perilaku Saya jadi gambar- Prof ya ini. Oke. Ya, kuncinya kayak perilaku. Baik, terima kasih Prof. Ya, Pencerahannya. oke. Ada lagi? Ya, Izin bertanya, Prof. ya, ada satu terakhir ya, silakan. Mau bertanya, Prof, Ya, mengenai Ujang. mengenai penerapan yang tadi itu, Prof, good corporate itu yang GCG, Prof. Nah, Ya. untuk di Indonesia sendiri itu sampai sejauh mana, Prof, pelaksanaan dan sanksi terhadap perusahaan atau organisasi yang tidak memberlakukan program GCG tersebut, Prof. Seperti Ya. itu. Terima kasih, Prof. Jadi gini ya, jadi untuk Indonesia. Jadi Ya. kita itu sekarang pada kondisi peralihan. Ya. Peralihannya apa? Kita masih based on pada RPJP kedua ya. Dan kita akan berakhir pada 2024 ya. Dan sekarang RPJM terakhir ya. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk pada suasana baru, era baru, namanya incorporated. Ya. Nah, jadi nanti incorporated itu ada 3 ya. Yang pertama state incorporated untuk negara, ya pemerintah. Yang kedua private incorporated, yang ketiga adalah civil society incorporated. Nah, kita sudah ada konsep ya di Indonesia itu di Bappenas, tapi sayangnya baru diberlakukan 2030. Nah, saya dengan kawan-kawan, Bapak dengan kawan-kawan ingin mempercepat itu supaya incorporated itu segera dibentuk. Sehingga kalau incorporated sudah dibentuk, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu mutlak adanya. Ya, jadi mutlak adanya. Nah, dunia sudah melakukan itu. Singapura, kenapa Singapura negara termiskin di dunia? Negara termiskin di dunia itu Singapura. Tapi masyarakatnya terkaya di dunia. Kenapa? Kuncinya yang satu, good governance. Kuncinya satu. Kita negara terkaya di dunia. Kenapa pendapatannya cuma $6.000? Karena good governance-nya belum jalan. Nah, jadi segera mudah-mudahan ya ada political will dari pemerintah untuk memberlakukan state incorporated. Sehingga nanti konsepnya menjadi Indonesia incorporated. Dunia sudah mendeklar Japan incorporated, ya, Singapura incorporated, ya, USA incorporated. Sehingga nanti akan keluarlah kekuatan-kekuatan ekonomi dunia. Singapura punya Temasek, ya, Malaysia punya Petronas sama Guthrie Group, ya, Thailand punya Falkland, ya, Singapura, Jepang punya Toyota, Mitsubishi dan sebagainya. Sehingga ekonomi kita menjadi hebat. Ya, nah kita juga sedang dibangun itu, ya. Jadi kita akan membangun MNC Indonesia. Bank-bank kita akan gabungkan, ya, perusahaan konstruksi akan gabungkan supaya lebih efektif, lebih efisien. Tapi sayang, ya, ini, nah itu, jadi kalau sudah itu dilakukan 100%, barang siapa yang melanggar itu tanpa ada sanksi, dia akan mati dengan sendirinya, gitu. Ya, tanpa ada sanksi juga akan mati dengan sendirinya. Ya, karena dia akan digilas oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan corporated. Nah, tapi ini syaratnya berat ya, kualitas manusia. Jadi ada 2 nanti syaratnya ya.
Satu, ya itu sering kita namakan dulu, saya udah ajarkan nggak? Teori 7S. Ya, ada structure, strategic, sistem yang harus diperbaiki. Dari sisi manusia, nanti skill, staffing, dan style. Nah, nanti kita perbaiki ya. Oke. Cukup ya? Karena saya ada satu kelas lagi ini ya. Mohon maaf nih. Bapak hari Sabtu tuh jadi tukang obat dari pagi ini belum berhenti. Oke ya. Terima kasih, Mudah-mudahan Prof. ada manfaatnya ya. Terima kasih, Prof. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Semangat ya. Ya. Terima kasih. Lalu, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.